Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah dasar pemrograman kelompok kami, yaitu dengan judul simulasi pencatatan barang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, saya Fajar Novrianto dengan NIM J0404221081. Perkenalkan, saya Eno Fidelia Sapitri dengan NIM J0404221030. Perkenalkan nama saya Cika Haya Sabila dengan NIM J0404221067. Perkenalkan, nama saya Selsi Liztia Harahap dengan NIM J0404221144. Baik, selanjutnya langsung kita akan menjelaskan, mempresentasikan program yang sudah kita buat, yaitu program simulasi pencatatan barang. Di next. Pertama yaitu ada fungsi CRUD. Di sini kami menggunakan fungsi CRUD. Sebelum itu akan saya jelaskan apa itu CRUD. CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete yang masing-masing memiliki atau mempunyai arti tersendiri. Pertama, create yaitu menambah data. Adalah cara bagaimana kita menambah data ke dalam suatu list atau database. Yang kedua yaitu read. Itu menampilkan sebuah data, adalah bagaimana cara kita menampilkan data yang tadi telah kita tambahkan pada proses sebelumnya. Yang ketiga yaitu update, adalah mengubah atau mengedit data, adalah proses di mana kita mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Dan yang keempat yaitu delete atau menghapus data, adalah suatu proses untuk menghapus data yang sudah kita tentukan atau yang sudah ada list. Dapat disimpulkan bahwa data yang ada pada database itu bisa dibuat ataupun diinput, kemudian juga dapat dibaca, diupdate atau diperbarui, serta dapat juga untuk dihapus. Jadi data tersebut bisa diubah dengan mengambil dan menambahkan layanan yang ada. Fungsi CRUD juga bisa menampilkan konversi user interface yang memungkinkan pengguna dapat mencari, melihat, memodifikasi, berubah suatu informasi atau data melalui form serta laporan berbasis komputer. Next. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dari fungsi CRUD. Yang pertama adalah operasi pemrograman yang menawarkan fungsi lengkap. Meskipun terbilang basic, metode ini cukup lengkap dan akan terus-menerus digunakan di berbagai skema. Yang kedua, membuat user interface berjalan dengan baik. Faktor ini tidak hanya dari kode program yang dibuat, tetapi juga didukung dengan user interface yang baik. Kemudian yang ketiga, digunakan oleh semua bahasa pemrograman. Karena fleksibilitasnya yang bisa diimplementasikan ke berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, SQL, Ajax, Java, Python, dan lain-lain. Kemudian ada juga berbagai variasi lain dari fungsi CRUD, yaitu ada BREAD yang merupakan kependekan dari Browse, Read, Edit, and Delete. Kemudian yang kedua ada CREP yang merupakan kependekan dari Create, Replicate, Append, dan Process. Kemudian ada juga CRUDL yang merupakan kependekan dari Create, Read, Update, Delete, and List. Kemudian yang terakhir ada DAVE, yaitu Delete, Add, View, dan Edit. Di sini saya akan menjelaskan program yang kita pakai, yaitu simulasi pencatatan barang.
Tujuan dari program pencatatan barang ini yaitu adalah untuk mengetahui ketersediaan barang dan memudahkan user dalam penginputan barang. Next. Keunggulan lain bahasa pemrograman pencatatan barang adalah relatif lebih mudah untuk dipelajari, bahkan untuk orang yang belum pernah belajar pemrograman. Sebelumnya, bahasa pemrograman ini sangat cocok karena kemudahan keterbacaan kode dan sintaksnya. Salah satu tips untuk belajar pemrograman adalah memperbanyak praktek dan studi kasusnya. Dengan begitu, kamu akan terbiasa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehari-hari dengan pemrograman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dan membahas studi kasus bahasa pemrograman pada Python, yaitu program simulasi pencatatan barang. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca, membuat, dan menulis file menggunakan Python. Yang pertama ada membuat list untuk penyimpanan data barang. Nah, dengan membuat fungsi def untuk membuat fungsi baru pada program, dan juga arti fungsinya yaitu kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan, untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Dan juga kita membuat fungsi baru yaitu pembatasnya. Pembatas pertama dengan mencetak strip dikali 40 atau sama dengan garis stripnya ada 40. Dan untuk pembatas kedua, dengan mencetak sama dengan dikali 40 atau sama dengannya ada 40. Next. Selanjutnya, membuat fungsi menu untuk menampilkan pilihan yang tersedia. Di sini kita menggunakan pengulangan while, yaitu pengulangan sebuah blok kode yang akan dilakukan terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Dan jika pernyataannya true atau benar, maka akan menampilkan pembatas pertama, kemudian mencetak kata program pencatatan barang dengan fungsi center. Fungsi center sendiri yaitu untuk melakukan padding center pada setiap elemen array dengan jarak 46 dan dengan simbol sama dengan. Kemudian pada string selanjutnya yaitu fungsi print untuk perintah mencetak atau menampilkan output data yang diinginkan. Di sini kami membuat perintah print yaitu yang terdiri atas satu menu tambah, yang kedua menu hapus barang, yang ketiga menu edit atau update, yang keempat menu daftar barang, yang kelima menu cek barang, dan yang keenam menu keluar. Next. Oke, kemudian selanjutnya adalah menampilkan menu pilih dengan menginput kata pilih menu. Kondisi percabangan fungsi tersebut diantaranya adalah if, elif, dan else. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Jika kondisi bernilai false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Kemudian fungsi elif untuk kondisi pertama jika tidak terpenuhi. Pada kondisi if menampilkan menu tambah, dan untuk fungsi elif pertama menampilkan menu hapus. Ketiga menampilkan menu edit, keempat menampilkan menu daftar, kelima menampilkan menu cek, keenam menampilkan menu keluar dari program dengan menampilkan pembatas dan mencetak kata dan keluar dari program. Fungsi else terjadi jika kondisi if tidak ada yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu membuat fungsi tambah dengan menampilkan pembatas dan mencetak kata pada center. Dengan menampilkan perulangan while, jika statement masih bernilai true, maka barang dengan inputan masukkan nama barang
penyimpanan menggunakan fungsi method file yaitu append yang berfungsi untuk menambahkan nama barang dan menyimpannya ke dalam list. Formatted string literals juga disebut f-string memungkinkan Anda menyertakan nilai ekspresi Python di dalam string dengan mengawali string dengan huruf F kecil atau F besar dan menulis ekspresi sebagai expression. Menu pilih untuk input menanyakan kepada user apakah ingin menambahkan barang lagi atau tidak. Lalu kondisi perulangan if, jika yang dipilih adalah yes, maka akan menampilkan pembatas, mencetak kata daftar barang, dan mencetak kode dan nama barang menggunakan format center. Kemudian perulangan for jika indeks dalam penyimpanan, maka cetak penyimpanan dengan format center, kemudian mencetak pembatas. Jika salah, maka akan kembali ke pilihan menu penyimpanan. Next. Lalu kita membuat fungsi baru next untuk opsi lanjutan pada menu hapus. Dengan menampilkan option atau pilihan seperti lanjutkan dengan menginput kata dan menggunakan fungsi lower agar huruf yang diinput menggunakan huruf kecil. Kemudian perulangan if jika melanjutkan atau yes, maka akan menampilkan menu hapus. Dan elif yaitu jika pilihan tidak sama dengan yes, maka akan menampilkan menu pada menu. Dan else yaitu jika tidak ada yang sesuai, maka akan menampilkan fungsi print dan menu. Selanjutnya membuat fungsi baru yaitu fungsi hapus untuk menghapus data barang. Pertama akan ditampilkan pembatas, kemudian mencetak kata, kemudian menggunakan perulangan while yang isinya menu hapus dengan menginputkan atau memasukkan nama barang yang akan dihapus. Lalu perulangan if jika nama barangnya tersedia atau terdaftar pada penyimpanan, maka data barang akan terhapus. Dan apabila kondisi else akan dijalankan jika data barang tidak tersedia di dalam list penyimpanan. Next. Selanjutnya yaitu membuat fungsi baru yaitu menu edit. Untuk mengedit daftar barang yang ingin dihapus, menampilkan pembatas, mencetak kata, perulangan for, perulangan while yang menampilkan pembatas, mencetak kata, indeks kata dalam menu penyimpanan, maka dapat mengubah barang dengan yang diinginkan user. Kemudian perulangan for pada penyimpanan menampilkan cetak kata, pembatas, mencetak format, dan kembali pada next 2 yang sama seperti next pertama. Selanjutnya kita membuat fungsi baru yaitu menu daftar untuk menampilkan daftar barang yang ada pada list penyimpanan. Nah, yang ditampilkan adalah pembatasnya, lalu mencetak kata, perulangan for dalam penyimpanan untuk menampilkan daftar barang yang sudah tersimpan dalam list penyimpanan, dan indeks exit dengan meminta input untuk kembali. Lalu ada perulangan if, jika mengklik enter maka menampilkan menu, dan jika salah juga menampilkan menu. Selanjutnya yaitu membuat fungsi baru cek untuk mengecek barang yang tersedia pada list. Nah, di fungsi cek ini menampilkan pembatas, mencetak kata, juga menampilkan cek yang meminta input nama barang yang akan dicari dengan mencetak menggunakan format yang dimana barang tersebut tersedia. Perulangan else jika kondisi tidak ada, lalu lanjut ke menu fungsi next 3 yang sama. Seperti sebelumnya, hanya beda pada option-nya.
Selanjutnya kita akan menampilkan demo dari program yang sudah dibuat. Berikut tampilan program tentang simulasi pencatatan barang yang sudah kelompok kami buat. Di sini ada list, yaitu penyimpanan untuk menyimpan data barang ya. Di sini ada menu dev, ada menu dev tambah, ada dev menu, kemudian ada dev untuk hapus, ini untuk mengedit atau update, dan ini untuk daftar barang, ini untuk mengecek barang, dan ini untuk opsi lanjutan. Langsung saja dijalankan programnya. Nah, di sini sudah nampak atau sudah muncul tampilan awal dari programnya. Di sini kita bisa melihat daftar menu yang tersedia, ada 6 menu, yaitu tambah, hapus, edit atau update, daftar barang, cek barang, dan menu keluar. Misal kita ingin menambah barang, kita bisa pilih menu yang pertama. Kita input angka 1, kemudian enter. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nama barang yang akan ditambah. Misal kita tambah barang buku. Kita enter. Dapat dilihat akan muncul pemberitahuan bahwa barang buku yang sebelumnya kita input sudah ditambahkan. Jika ingin menambah lagi, kita bisa tekan Y dan enter. Nah, di sini akan muncul list atau tampilan barang yang sudah diinput, yaitu sudah ada buku. Kemudian kita tambah barang baru lagi. Misal kita tambah bola. Nah, dapat dilihat bahwa barang bola sudah ditambahkan, dan jika kita rasa sudah cukup, kita bisa tekan N untuk kembali. Nah, kita akan kembali ke menu awal. Kemudian jika kita ingin mengedit atau mengupdate barang, kita bisa pilih menu yang ketiga, kemudian enter. Nah, di sini kita inputkan nama barang yang akan kita edit. Semisal kita ingin mengedit bola, kita input bola, kita ketik, kemudian kita ubah menjadi sepatu. Enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa barang yang sebelumnya bola sudah terubah atau sudah diubah jadi sepatu, dan muncul pemberitahuan bahwa barang sudah diubah. Sama seperti sebelumnya, jika kita ingin melanjutkan mengedit, bisa tekan Y, dan apabila kita sudah mengedit, bisa tekan N untuk kembali ke menu awal. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus barang, kita bisa pilih menu yang kedua, yaitu hapus, kemudian enter. Nah, di sini kita inputkan nama barang yang akan dihapus. Misal kita input nama barang yang tidak tersedia di dalam daftar, seperti baju. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan bahwa barang baju tidak tersedia. Kemudian kita lanjutkan kembali, kita tekan Y, lalu kita input barang sepatu. Nah, sedangkan yang ini akan muncul pemberitahuan bahwa barang sudah dihapus, berarti barang tersebut tersedia sebelumnya. Kemudian kita tekan N untuk kembali ke menu awal. Dan untuk mengecek barang, kita bisa pilih menu yang nomor 4. Nah, di sini kita lihat muncul daftar barang yang tersedia, yaitu ada sebuah buku. Kemudian kita tekan enter untuk exit. Dan menu yang kelima kita bisa gunakan untuk mengecek barang. Misal kita ingin mencari buku, kita bisa inputkan di sini buku. Nah, akan muncul pemberitahuan bahwa barang tersebut tersedia. Kemudian kita tekan N untuk kembali ke menu awal. Nah, dan apabila kita rasa kita sudah cukup menggunakan program, kita bisa tekan menu yang ke-6 atau kita input menu ke-6, yaitu keluar. Maka program sudah selesai dijalankan atau digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapatkan dari program yang telah kita buat.
Kesimpulannya yaitu aplikasi sederhana simulasi pendataan barang ini dibuat menggunakan fungsi serta metode pada bahasa pemrograman Python yang telah diajarkan selama perkuliahan. Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan beberapa fungsi seperti if, elif, else, def, while, for, dan sebagainya. Dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, perbuatan, atau tingkah dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.